saya membuat satu paper kecil yang merupakan pokok-pokok pikiran, terutama adalah yang ingin saya garis bawahi, selain masalah historis, sejarah, yang saya kira kita sudah sama-sama tahu dan saya tidak ingin menyinggung, tetapi ada di situ. Tapi bagaimana mendudukkan Pancasila di era reformasi itu dan kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, saya ingin berangkat justru dari pandangan Muhammad Hatta yang menurut saya sangat jernih. Hatta menulis ya, dan di dalam catatan-catatan kuliah di tahun 50-an yang kebetulan saya dapatkan dari keluarga Bung Hatta, yang sebagian itu tidak pernah dipublikasikan. Jadi Bung Hatta melihat bahwa Pancasila itu adalah satu pedoman. Saya kira ini yang berangkat dari situ. Satu pedoman untuk menuju Indonesia yang berdaulat, bahagia, sejahtera, dan damai. Jadi ini adalah satu conditio sine qua non. Ya. Jadi kalau pedoman salah, semuanya tidak akan berhasil. Gitu. Jadi lebih dari sekedar apa yang selalu disebut sebagai ideologi dasar negara, tetapi saya kira yang lebih pragmatis dengan kehidupan kita sehari-hari adalah menempatkan Pancasila ini sebagai satu pedoman untuk Indonesia yang berdaulat, bahagia, sejahtera, dan damai. Nah, sementara itu setelah saya mencari apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan tujuan dari negara, nah Bung Hatta menurut saya yang paling jelas menempatkan, terutama definisi kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan. Nah, saya mengutip di paper saya di halaman 3, kebahagiaan menurut Hatta adalah ketika rakyat merasa hidupnya cukup makan, pakaian, tempat tinggal memuaskan, kesehatan terpelihara, anak-anak dapat disekolahkan, ada perasaan bahwa hari tua terpelihara. Sekalipun merasakan kekurangan kemakmuran, karena kemakmuran itu tak pernah tercapai, orang merasa hidupnya terpelihara, keperluan yang terpenting dapat dipuaskan, artinya secara pangan, pakaian, tempat tinggal, rumah, kesehatan, anak-anak dapat disekolahkan, ada perasaan bahwa hari tua terpelihara. Ini saya kira satu hal yang mungkin sederhana tapi terluputkan gitu dari para politisi dan para pemimpin nasional sekarang ini, bahwa inilah sebetulnya yang kondisi yang harus kita ciptakan. Yang kedua adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu dibedakan oleh Hatta dari kebahagiaan, karena dia mengatakan orang merasa hidupnya sejahtera bila ia merasa senang, tak kurang suatu apa, merasakan keadilan dalam hidupnya, dan keamanan jiwanya lahir dan batin terpelihara. Jadi ini kesejahteraan menurut saya. Jadi menurut Hatta, yang saya kira juga sangat relevan untuk sekarang ini. Lalu Bung Hatta juga melihat perdamaian. Perdamaian atau hidup dalam damai, yaitu damai ke dalam dan damai keluar. Damai keluar artinya perdamaian dengan bangsa-bangsa asing, yaitu adanya persahabatan. Dan secara ke dalam atau secara domestik terjadi kerukunan antar bangsa akibat hidup bahagia dan sejahtera. Tidak ada perjuangan kelas yang memecah masyarakat. Jadi ini adalah perdamaian ke dalam karena kesejahteraan tadi. Lalu yang terakhir adalah kemerdekaan. Kemerdekaan adalah kemerdekaan orang-orang sebagai individu dan kemerdekaan sebagai bangsa. Terakhir, kalau tidak salah Bung Hatta di tahun 60-an atau tahun 70-an itu membuat satu testamen kepada yang diserahkan kepada keluarga Bung Karno, bahwa Bung Karno adalah penggali Pancasila. Jelas di dalam testamen Bung Hatta itu, karena begitu banyak orang yang kemudian belakangan mengaku-ngaku sebagai penggali dan sebagainya, Bung Hatta salah seorang juga saksi dan pelaku sejarah membuat satu testamen yang boleh dibuka ketika beliau meninggal. Dan itu testamen itu sekarang ada pada Mas Guntur Soekarno Putra, Mas To. Testamen aslinya itu yang mengatakan bahwa jelas Bung Karno adalah penggali Pancasila, yaitu dalam pidato Bung Karno di depan sidang Dokuritsu Junbi Chosaka itu, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dan yang menarik juga adalah ketika itu terjadi tarik-menarik, yang mungkin yang perlu digarisbawahi, terjadi tarik-menarik antara
Indonesia merdeka itu nanti berdasarkan apa? Berdasarkan agama, dalam hal ini yang paling kencang adalah negara Islam, atau negara yang sekuler, bebas dari corak agama. Dan Bung Karno ketika itu mengatakan, Indonesia harus menjadi negara kebangsaan Indonesia, suatu negara semua buat semua, bukan untuk satu golongan yang kaya, satu golongan bangsawan, bukan untuk satu agama. Jadi dia mengutip Renang tentang bangsa, bahwa bangsa ialah kehendak untuk bersatu. Bung Karno menekankan arti persatuan sangat penting bagi sebuah bangsa, dan ketika itu kan jumlah orang kita menurut dalam pidato Bung Karno, umat Indonesia jumlahnya adalah 70 juta. Tetapi 70 juta yang telah satu, sekali lagi satu. Jadi paling tidak kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia ketika 1 Juni tahun 45 itu 70 juta orang ya. Satu angka yang juga sudah sangat besar. Jadi saya kira jelas bahwa pandangan-pandangan Bung Karno ialah yang pertama kali mengatakan tentang kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Yang menarik adalah Bung Karno menempatkan yang pertama adalah politik. Ya, Bung Karno mendahulukan politik dan moral menjadi penutup. Karena Bung Karno menempatkan ketuhanan dan moral itu pada akhir. Politik adalah yang pertama. Nah, ini yang membedakan dengan Hatta. Hatta menempatkan moral yang pertama, ketuhanan yang pertama, baru yang terakhir adalah keadilan sosial. Nah, yang juga saya kira patut kita singgung dan mungkin sampai sekarang ini menjadi juga satu masalah adalah kesalahpahaman tentang Piagam Jakarta 22 Juni 1945 secara sepintas. Saya kira di dalam buku-buku biografi yang saya baca, apakah itu biografi Hatta maupun beberapa orang termasuk Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, Yamin dan lain-lain, itu seringkali disalahpahami bahwa Piagam Jakarta ini seolah-olah bagian dari sejarah yang yang menjadi kontroversi. Kalau saya melihat bahwa ini bukan kontroversi, tapi justru di dalam pandangan-pandangan ini Piagam Jakarta adalah satu naskah otentik yang ditandatangani termasuk oleh Soekarno, Hatta, Maramis, Abi Kusno, Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Yamin, panitia 9 itu. Dan Piagam Jakarta itu memang awalnya disiapkan sebagai teks proklamasi. Dan menurut Hatta, karena kemudian keadaan situasi yang darurat tanggal 17 Agustus tahun 45 itu, akhirnya dibuat teks proklamasi itu hanya 2 kalimat pendek. Tapi sesungguhnya Piagam Jakarta inilah yang dipersiapkan untuk menjadi teks proklamasi. Dan di situ memang ada satu hal yang menjadi diskursus yang lama tentang 7 kata. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan saya kira masalah ini akhirnya diselesaikan pada tanggal 18 Agustus 45 dengan menghilangkan 7 kata. Jadi sebetulnya Piagam Jakarta adalah satu bagian jiwa dalam proses perjalanan menuju Pancasila yang akhirnya kita sepakati pada tanggal 18 Agustus tahun 45 itu. Walaupun di situ lebih banyak peran Hatta yang mengusulkan agar 7 kata itu dihapuskan. Pak Harto itu sebetulnya adalah seorang true believer terhadap Pancasila gitu. Meskipun mungkin dengan cara dan pandangan yang berbeda. Tapi paling tidak dari sumber-sumber yang ada di zaman Orde Baru, Pancasila itu ditempatkan dengan berbagai macam atribut sebagai kepribadian, falsafah, pandangan hidup, landasan ideal, sumber tertib sosial, perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia, dan lain-lain. Begitu banyak atribut yang dilekatkan kepada Pancasila pada era Orde Baru. Dan yang paling saya kira puncaknya adalah menjadikan Pancasila itu sebagai azas tunggal pada tahun 1985 yang menimbulkan sedikit perpecahan di dalam tubuh ormas. Sehingga ketika itu terutama adalah ormas-ormas yang berdasarkan Islam. Ya, HMI pecah 2. Sampai hari ini, HMI di Penogoro, HMI MPO. Pelajar Islam Indonesia ketika itu menolak azas tunggal, akhirnya dilarang.
dan baru kemudian bisa hidup kembali pada era reformasi. Tetapi saya kira dasar untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal ini adalah sesuatu yang sangat menarik ya. Kalau kita kaji sebagai hindsight ya, post factum dari Orde Baru, bahwa sebetulnya mungkin indoktrinasi dan cara-cara yang disampaikan oleh Orde Baru, bahkan dengan penataran P4 ya, yang agak sedikit memaksa terutama adalah siswa-siswa dengan doktrin-doktrin itu, mungkin ini adalah salah satu bagian yang ada benarnya gitu. Terutama menyangkut menyangkut menurut saya bagaimana pemahaman orang terhadap butir-butir itu secara dipaksa. Saya kira kegagalan Orde Baru adalah bukan karena masalah kolusi, korupsi, nepotisme. Ya. Saya kira itu adalah sampingan saja. Lebih banyak mungkin faktor krisis global yang melanda, global capital movement. Saya kira banyak pemikir-pemikir ekonomi yang mengatakan itu. Ada Stiglitz mengatakan itu, Hall Hill mengatakan itu. Umumnya ekonom dunia mengatakan bahwa itu bukan karena KKN. Yang mengatakan itu KKN adalah IMF, US Treasury, World Bank. Itu yang mengatakan bahwa Orde Baru jatuh karena KKN. Karena memang pada dasarnya ketika itu sudah ada usaha untuk melakukan regime change. Perubahan rezim karena dianggap Soeharto tidak lagi kooperatif dan mau mengikuti liberalisasi yang terjadi. Dari zaman yang sangat tertekan sebelumnya, kemudian menjadi zaman yang sangat begitu liberal. Jadi keberhasilan politik dikombinasikan dengan kegagalan ekonomi di era reformasi menurut saya, karena haluan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan neoliberalistik itu ditandai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang terlalu mengikuti resep dari IMF dan World Bank. Terutama 4 hal itu: privatisasi, liberalisasi pasar, pencabutan subsidi, perdagangan bebas, atau dalam formulasi yang lain disebut sebagai Washington Consensus yang digagas dulu tahun 90 oleh John Williamson. Dan resep Washington Consensus ini jelas adalah satu resep untuk menciptakan dunia yang liberal kapitalistik tapi sangat menguntungkan kekuatan modal besar. Dan kalau kita lihat di era reformasi, undang-undang yang liberal itu begitu cepat lahir. Undang-undang migas, undang-undang perairan, undang-undang pelayaran, undang-undang tenaga listrikan, dan sebagainya. Termasuk Undang-Undang Dasar 45 diamandemen selama 4 kali dengan merusak naskah aslinya. Naskah asli atau naskah historik dari Undang-Undang Dasar 45 itu akhirnya kalau kita lihat, kita tidak bisa lagi melihat mana produk Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Karena kalau kita lihat di situ ada amandemen pertama dikasih bintang 1. Amandemen kedua dikasih bintang 2. Sampai amandemen keempat dikasih bintang 4. Secara teknis saja proses prosedur amandemen ini tidak bisa kita benarkan secara standar hukum legal gitu ya. Jadi kalau nanti ada amandemen ke-30, ya kita harus ada bintangnya 30 dan kita harus menghitung. Ya, jadi secara teknis ini tidak mungkin. Jadi kalau kita lihat sekarang di Undang-Undang Dasar 45 itu begitulah yang ada. Nah seharusnya menurut saya dan juga banyak pakar yang mengatakan proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 kita ikuti saja dengan cara Amerika, yaitu adendum. Naskah historiknya tetap ada, tetapi adendum. Misalnya adendum bahwa presiden hanya dipilih 2 kali, itu ada adendum, dan seterusnya adendum yang lain. Nah ini yang kita lihat tidak terjadi di dalam proses reformasi itu, sehingga akhirnya Undang-Undang Dasar 45 itu dirusak. Ya. Dan kita tahu bahwa perusakan terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu bagian dari usaha untuk melakukan liberalisasi terhadap konstitusi kita sehingga mengakomodasi. Termasuk misalnya di dalam pertarungan pasal 33. Komisi Konstitusi ketika itu kan ada 2 kelompok. Kelompok pertama yang ingin mempertahankan pasal 33 sesuai dengan aslinya, yaitu Pak Mubiarto, Sri Edi Swasono dan kawan-kawan.
Kemudian di sisi lain ada yang ingin merobak total pasal 33 dan menghapuskannya. Antara lain Lee Chen Wei dan lain-lain. Kalangan yang berpandangan liberal itu. Dan hampir saja terjadi perubahan itu di dalam sidang paripurna ketika itu. Karena mereka hampir berhasil. Nah, akhirnya bab mengenai pasal 33 itu ditambahkan. Tidak lagi menjadi kesejahteraan sosial tetapi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sehingga perekonomian nasional terpisah dari kesejahteraan sosial. Seolah-olah bahwa perekonomian itu tidak harus untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Nah, saya melihat bahwa era reformasi ini akhirnya telah membuat demokrasi, ya. Dan saya membaca kembali Hatta itu. Yang menarik dari Hatta itu, sudah jauh-jauh hari di dalam catatan kuliah di tahun 50-an yang tidak dipublikasikan, Bung Hatta mengatakan, Bung Hatta kan bertentangan dengan Bung Karno. Dia menulis buku Demokrasi Kita. Ketika demokrasi liberal dipraktekkan di tahun 50-an, itu banyak sekali terjadi korupsi. Dan juga sidang konstituante yang waktu itu mau merubah. Sidang konstituante ketika itu kan ingin kembali ke Piagam Jakarta dengan negara konstitusi Islam atau nasionalis. Ketika itu akhirnya menang yang mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu bermuara kepada dekret Presiden 5 Juli dan akhirnya masuk kepada periode demokrasi terpimpin. Nah, Hatta mengkritik ketika itu bahwa tidak bisa dengan adanya demokrasi liberal di tahun 50-an itu, kemudian kita harus mengarah kepada kediktaturan. Hatta tetap percaya kepada demokrasi. Meskipun ada 3 hal menurut Hatta, tantangan dari demokrasi yang menurut saya sangat relevan dan saya baru menemukan di catatan-catatan kuliah Hatta itu. Yang pertama, tantangan demokrasi itu adalah korupsi. Karena kecenderungan partai-partai politik ini korup dan mencari dana dari anggaran yang ada. Saya kira ini prakteknya hari-hari ini sedang kita lihat gitu ya. Maksud saya terjadi di situ. Yang kedua, oligarki partai. Yang ketiga, yang juga cukup penting dan juga saya kira sangat jarang dibicarakan adalah tidak ada rasa tanggung jawab. Jadi tantangan demokrasi menurut Hatta 3 itu, korupsi, oligarki partai, dan tidak adanya rasa tanggung jawab. Sehingga kita menghadapi menurut saya di era reformasi ini satu praktek demokrasi yang saya katakan sebagai demokrasi hitam, ya, satu black democracy. Karena kita tidak bisa lepas dari 3 tantangan itu. Nah, lalu reformasi ini akhirnya bukannya saya pesimistis, tapi telah menjadi semacam pintu gerbang penjajahan baru. Cita-cita yang sangat mulia untuk melakukan satu perbaikan, tetapi di dalam prakteknya akhirnya menjadi satu pintu gerbang penjajahan baru. Dan kita negara menjadi tidak berdaya, pemerintah hidup dari wacana dan pencitraan, dan elit yang berlomba-lomba berkuasa. Ya, saya kira berkuasa itu tidak ada jeleknya gitu. Tetapi kita menghadapi satu tragedi, yaitu pengkhianatan elit, the betrayal of the elite gitu, atas rakyat. Karena cabang-cabang produksi yang penting dan strategis tidak lagi berada di bawah kendali negara dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga kita menghadapi secara umum keberhasilan politik atau keberhasilan kebebasan, keterbukaan, tetapi secara ekonomi kita menghadapi 5 hal, yaitu kemiskinan, kekurangan lapangan kerja, kesenjangan, korupsi, dan ketergantungan kepada asing. Ya, minggu lalu saya kira kita membaca Kompas selama 4 hari berturut-turut menyampaikan headline di halaman 1 tentang bagaimana ketergantungan kepada asing ini. Dan menurut saya ini adalah satu hal yang menjauhkan itu. Nah, sehingga di mana posisi Pancasila? Saya kira posisi Pancasila ini menjadi satu ironi. Karena Pancasila juga karena begitu inflasi di zaman Orde Baru, di awal reformasi itu juga jarang dibicarakan. Karena di era reformasi kan politik menjadi konsumsi massal. Ya, selama Orde Baru kan kita diperkenalkan dengan apa yang disebut sebagai floating mass atau massa mengambang. Nah, kalau kita lihat ya akhirnya Pancasila ini menjadi satu artefak yang mati
Jangankan untuk menghayati dan mengamalkannya atau menjadikannya ideologi. Bahkan banyak orang yang sekarang ini menurut saya sudah lupa. Teks Pancasila saja sudah lupa gitu. Jadi jika kondisi ini terus berlanjut, saya kira kita akan kehilangan satu-satunya perekat bangsa yang masih tertinggal. Karena untuk menjadi satu bangsa ini apa perekatnya? Menjadi Indonesia di era sekarang ini. Ya, saya kira ini adalah pertanyaan yang kemarin-kemarin saya juga selalu diskusikan. Apa sebetulnya yang menjadikan Indonesia ini Indonesia? Dan kenapa harus menjadi Indonesia? Karena tahun 69 dulu ada seorang intelektual Rusia, Andrei Amalrik, menulis buku, Will the Soviet Union Survive Until 1984? Akankah Uni Soviet bertahan sampai tahun 1984? Buku itu dilarang dan menjadi kontroversi. Tapi ternyata 7 tahun dari buku yang diramalkan itu, Uni Soviet mengalami disintegrasi. Itu hanya bertahan, negara yang didirikan Lenin bertahan kira-kira 70 tahun. Nah, Indonesia ini, saya sekarang bertanya juga, will Indonesia survive? Gitu. Selamat datang Pak Fuad. Will Indonesia survive until misalnya 2020? Atau will Indonesia survive until 2025? Ini adalah pertanyaan berikutnya. Jadi terakhir saya ingin menutup. Saya kira mungkin ini adalah saatnya karena perekat itu udah tidak ada lagi dan saya kira tinggal satu-satunya Pancasila. Di tengah kita menghadapi disintegrasi sosial dan mungkin ancaman disintegrasi teritorial yang bisa saja terjadi. Seperti apa yang sekarang terjadi di Aceh atau di Papua. Saya kira Pancasila adalah satu-satunya alat untuk merajut kembali Indonesia Raya yang mulai tercabik gitu ya. Selamat ulang tahun Mas Fadlizon, sahabat saya yang ke pas 40 ini, sangat luar biasa. Sangat istimewa dihadiri oleh Pak Fuad Bawazir. Bang Fuad, Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sampaikan kepada Mas Fadli, saya masih mengajar, pagi-pagi saya mengamalkan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun mahasiswanya hanya 4 orang, tetapi asas keadilan dan kewajiban saya sebagai dosen tetap mengajar. Dari 4 orang mahasiswa itu yang hadir hari ini 1 orang, saya pun tetap mengajar karena saya mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun hal-hal yang kita lakukan seperti ini pada praktek kebangsaan hari ini tidak dicerminkan oleh para penguasa, pemerintah dan pimpinan-pimpinan tertinggi partai politik, sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan dari sebuah keinginan luhur terwujudnya sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan fondasi dan landasan Pancasila itu banyak dipertanyakan. Pancasila in action, praktek-praktek di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sama sekali tidak ditemukan dalam analisis yang ditulis oleh Profesor Daud Yusuf. Dan tulisan-tulisan lain sampai hari ini pun, dan di tempat ini pun kita masih mempertanyakan apakah Pancasila ini betul-betul diamalkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sebuah ideologi sudah menjadi sesuatu yang given, kesepakatan kita. Pancasila memiliki arti dan nilai historis yang sangat dalam proses perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sebelum masa kemerdekaan maupun di era reformasi sekarang, sebagai sesuatu yang juga sudah kita pahami bersama. Namun, para sejarawan, bukan kata saya, bukan kata Fadli, dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian juga menyepakati ini, bahwa sejak zaman Bung Karno sekalipun sampai zaman Pak SBY hari ini, sebenarnya praktek mengimplementasikan Pancasila di dalam sebuah kehidupan yang ideal, yang diinginkan oleh nilai-nilai yang harusnya dicerminkan oleh Pancasila itu sendiri, belum terwujud. Jadi seolah-olah Pancasila sebagai sebuah dasar negara ini merupakan sebuah fondasi yang masih di bawah, belum menjadi sebuah sinar
yang menerangi sebuah ruang kehidupan berbangsa dan bernegara. Utopis kalau menurut Pak Arnes ini. Jadi inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Dan bukan hanya di era Presiden SBY, di mana Pancasila seolah-olah semakin jauh tertinggal di dalam praktek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang dicerminkan oleh kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, atau fatsun-fatsun politik yang dikeluarkan oleh pemerintahan ini yang menurut pandangan saya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti apa? Baca koran hari ini saja kita bisa melakukan sebuah pemilahan. Lebih banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan nafas Pancasila yang dicita-citakan oleh para the founding father kita maupun yang diinginkan oleh kita bersama. Jadi persoalan Pancasila pada hari ini bukan pada perdebatan ideologinya, karena itu sudah selesai. Bukan karena catatan-catatan sejarahnya, karena itu bisa saling melengkapi. Perdebatan Pancasila sampai dengan hari ini adalah pada praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai pilar utama ada atau tidaknya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pemerintah ini merupakan mercusuar. Pemerintah merupakan sokoguru dan aktor utama yang bisa dilihat oleh bangsa kita maupun bangsa-bangsa lain apakah Pancasila itu ada atau tidak. Jadi pemerintahlah, kalau kata Pak Fuad, Pak SBY, yang paling bertanggung jawab ya, terhadap kontroversi eksis atau tidaknya Pancasila pada hari ini. Yang diperlukan dari bangsa kita saat ini adalah keteladanan. Yang diperlukan dari bangsa kita saat ini adalah pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang betul-betul mampu merespon apa yang diinginkan oleh rakyat. Pemimpin yang benar-benar memahami mau dibawa kemana bangsa ini ke depan untuk kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat. Kalau menurut saya dan Pak Fuad, pemimpin yang berhati nurani. Masih 2014, jadi itu nanti saja. Hati nurani dulu yang dikedepankan. Jadi dalam konteks itulah, maka langkahnya keteladanan dari pemimpin-pemimpin bangsa kita yang sudah banyak sekali dikritik di berbagai macam kesempatan dan forum, menjadi penyebab kemunduran praktek Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini merupakan pekerjaan rumah kita, ini merupakan tugas berat kita ke depan. Bangsa kita menghadapi pekerjaan rumah 5K, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, korupsi, ketergantungan pada pihak asing. Bangsa kita juga menghadapi tantangan-tantangan global, dari mulai tuntutan kesetaraan gender yang harus diwujudkan, tuntutan menegakkan hak asasi manusia, demokratisasi yang sebenarnya, perubahan iklim dan cuaca, dan juga tantangan globalisasi yang demikian dahsyat. Tantangan internal dan tantangan eksternal membutuhkan fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat sudah kita miliki, hanya orang-orang yang diberikan mandat untuk menegakkan fondasi ini belum melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Inilah persoalan utama yang dihadapi bangsa kita dalam polemik dan kontroversi tentang Pancasila. Langkahnya keteladanan dan pemimpin yang berintegritas, yang berorientasi kepada rakyat dan masa depan kehidupan bangsanya. Saya rasa itu, Mas Fadli, sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul seperti Mas Yudi bilang bahwa hari ini juga sahabat kita Pak Dizon berulang tahun yang ke-40. Dan kata orang hidup mulai di usia 40. Ada satu narasumber lagi yang akan memaparkan, tapi tentang Fadli John. Ini Mas Idris Hardi. Bersama-sama kita menghadiri acara Hari Pancasila dan sekaligus ulang tahun Bung Fadli. Saya miskin.
Saya seniman, saya pengamen jalanan, yang nggak punya apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan, melukiskan perasaan atau kado atau hadiah, perasaan berbahagia bahwa kita punya Pancasila. Kemudian berbahagia karena Bung Fadli adalah seorang generasi penerus yang selama ini saya sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai galau. Saya lahir 38, saya masih ikut melihat perkembangan sejak akhir pada zaman Jepang dan sampai dengan periode zaman Bung Karno, Pak Harto sampai sekarang. Yang saya harapkan Bung Fadli tetap sehat, tetap kuat, tidak berubah, tidak lupa diri. Jadi gunakan karunia Allah itu bahwa Bung Fadli, saya tolong ingatkan sebagai orang tua, Bung Fadli bukan milik Bung Fadli sendiri, bukan milik keluarga. Bung Fadli lahir pasti untuk Indonesia. Saya bersyukur bahwa sejak Bung Karno, saya melihat memang perlu budayawan, perlu orang seniman untuk menjadi pemimpin. Maaf ya, mungkin saya kecil kan saya pengamen. Mungkin nggak betul, tapi saya berkeyakinan itu. Saya kenal Bung Karno, saya dekat Bung Karno. Bagaimana dengan budaya, dengan seni itu sangat sekali kental. Dan ternyata bahwa saya melihat menurut pengamatan saya, pengamen ini, bahwa perlu memang seorang pemimpin yang punya darah seni. Bagaimanapun ada rasa. Karena di musik itu, dia perlu harmoni. Di musik, kita harus sama-sama. Musik klasik, saya dari klasik. Tidak seperti musik pop sekarang. Semua ribut, semua rame, semua keras. Musik klasik kita harus ada pengertian, harus ada harmonisasi. Di mana yang main suara satu, suara dua, langsung suara rendah. Jadi artinya maksud saya tidak mengajarkan, selamat datang Mbak. Selamat datang Mbak. Artinya rasa seni, sentuhan rasa itu penting buat seorang pemimpin untuk bisa merasakan apa yang diperlukan oleh rakyatnya, oleh bangsa ini. Maaf sekali lagi, ini bukan cerita tentang Idris, tapi satu proses yang panjang. Dari perjalanan Idris sampai sekarang proses. Menjadi pengamen itu mulai panjang. Jadi umur 5 tahun, saya minta biola, belum ada biolanya Pak. Dulu belum enggak seperti sekarang. Banyak biola, ada biola kecil. Dulu biola sebesar ini. Tangan saya nggak bisa. Tapi dari umur 5 tahun, jam 5 pagi, saya sudah masuk ke dunia musik. Artinya, jam 5 pagi, bapak saya latihan. Nada panjang, nggak enak dengar. Tapi saya sudah harus dengar. Dunia masuk, kemudian saya belajar piano. Ada piano, kemudian belajar teori musik, mengenai harmoni musik. Baru ke umur 9 tahun, ada biola besar. Baru bisa pakai, Pak. Tapi masih belum sampai. Tapi saya sudah mulai belajar. Nah, dari pagi jam 5 sudah harus dengan di alam terbuka. Saya melihat alam kebesaran Tuhan. Lalu kemudian saya belajar nada panjang. Kenapa harus melihat kebesaran Tuhan? Karena ini nada panjang susah Pak. Susah. Dari sini sampai tapi panjang. 1 jam Pak. Jam 5 pagi. Kalau saya sedikit dipukul. Sakit, Idris. Iya. Kamu sakit karena kamu konsekuen, kamu yang main. Tapi kalau kamu main seperti ini, orang lain yang tidak berdosa dengar kamu main, sakit hatinya. Dolim. Beda sama pop yang kencang. Harus cara sana. Gereja Pak, Kristen. Diimbangi mengaji ke masjid. Enggak bilang Kristen apa Islam, enggak. Nah kemudian itu waktu penjajahan kuat sekali. Pengaruh Belanda, bekas Belanda. Karena di RRI itu
pemainnya orkestranya Belanda. Orang putih semua. Iya, era pertama 50 orang putih. Jos Kleber. Indonesia Raya siapa yang bikin, Pak? Indonesia Raya aransemen sampai sekarang baku yang bikin Jos Kleber. Bung Karno bilang, ini kurang bagus. Kemudian ada kasus, saya bilang kasus, saya nggak tahu. Saya dengar, saya masih kecil. Ini katanya mirip dengan lagu asing. Saya dengar lama, Pak. Saya waktu kecil, tapi diajak bapak saya dengar semua persoalan tentang negeri ini. Jadi Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kenapa asli rakyat tidak tahu? Boleh coba direvisi sama Bung Karno dengan tim baru Indonesia dengan beberapa tempo. Itu waktu kunci G di sini G. Dibuat oleh Kleber atau pemilihan Bung Karno itu dengan kunci G karena untuk instrumental tinggi. Tapi dulu tidak dinyanyikan. Upacara 17 Agustus dengan kedaulatan itu bagus sekali ya. Kebetulan bapak saya main. Nah, pakai itu dengan aransemen G. Dan tidak boleh intro, Pak. Waktu Jepang saja lagu Indonesia Raya tidak boleh ada intro. Sampai sekarang. Dari papan depan mulai nggak ada. Depan nggak ada, langsung ada beberapa tempo, ada beberapa kunci. Kemudian sudah dinyanyikan oleh Pak Sujasmin. Kita bangga punya R.A.Y. Sujasmin. Kita nggak tahu, anak-anak sekarang nggak tahu R.A.Y. Sujasmin. Nggak tahu R.A.Y. Sujasmin itu satu komisaris besar polisi yang pendidikan Belanda kemari memimpin orkes polisi. R.A.Y. Sujasmin. Hebat, luar biasa. Dia konduktor butuh konduktor. Anak-anak kita kan nggak tahu, Pak. Dia berubah persetujuan Bung Karno merubah menjadi E flat, ES. Kalau di G sini E flat. Jadi E flat karena apa? Pertama sampai untuk apa dinyanyikan oleh publik jadi karena tadi ya E-flat dan mudah dimainkan oleh alat tiup woodwind, mudah. Polisi woodwind. Waktu zaman Belanda, jika begini Tuhan, sambulan tinggal, pemudanya tidur, tunggu di bawah jendela, tunggu perempuan ceweknya, yuk sambul. Nung kendor kenceng. Tahun 28, 20 begitu. Belanda sengaja biar. Begitu masuk Jepang pintar, dia perlu Indonesia. Dia perlu untuk lawan sekutu. Mulai Pak Asia Timur Raya. Lagu Mars. Peta nyanyi itu. Beda Pak masyarakatnya. Asia Timur Raya. Bangkit Pak pemuda. Enggak lagi kendor kenceng. Ya, bangkit. Pak Mail muncul. Lihat lagunya, romantik. Selendang sutra. Manis, tapi lihat setiap Pak Prato masuk Pak Prato bagus itu bukan gubernur. Itu dulu tentara. Tentara ya, Pak. Dia kalau namanya tentara lagi lari ke hutan, istirahat, dia main biola. Lagunya Pak Mail. Sapu tangan, dada putih, darah, semua cantik lemes, enggak lemes, tapi jiwanya. Baru sampai ya. Coba. Sampai yang ini.
Nyuyur di pantai. Sekarang tidak, Pak. Ketek kelihatan. Anak-anak kecil udah nggak ada yang tahu, Pak, anak sekarang. Semua tahunya Peter Pan. Oke. Itu bagian dari kita. Saya nggak penting gitu. Mereka juga berjasa, anak-anak muda yang berjasa. Dia begitu karena terbelenggu, karena terjajah oleh keadaan, karena zamannya berubah sampai dia cari duit, bakat dia hancurkan untuk mendapat uang dari produser.
nyanyi. Kata-katanya bagus. Bila datang sang surya tiada satu yang sang surya bersinar. Selamat ulang tahun kami ucapkan.
Satu lagi Pak Fadli, ini dari teman-teman hari ini Fadli Beri dapat rekor muri untuk 3 kategori. Satu kategori perusahaan pribadi dengan koleksi keris terbanyak, 2 perusahaan pribadi dengan koleksi koran tua terbanyak, yang ketiga perusahaan pribadi dengan koleksi piringan hitam terbanyak. Kepada teman dari Muri, silakan. Ini kan hitam tua. Iya, ada yang baru kok Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Nambahin dari 45 ribuan, saya titip 1 dari Muri. Oh, Terima kasih banyak. Ini gambar. Ini DVD. Ini saya usia 12 tahun. Ini di sini, ini tahun berapa dulu? Ini dengan putih kita. Ini dalamnya tadi termasuk yang saya Oh, iya. termasuk juga selamat ada berapa ada. Baik, silakan Pak Fadlizon untuk memberikan 2 patah kata. Tetapi ya karena ini mungkin ke 40 tahun, ada baiknya lah ditandai gitu. Dan saya merasa bersyukur pada kesempatan ini dihadiri oleh kawan-kawan baik yang luar biasa memberikan surprise. Kadonya Mas Idris, saya tidak duga sama sekali. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ini berkah yang luar biasa. Bagaimana seorang Mas Idris bisa memainkan. Ini pertama kali lah dalam hidup saya mendapatkan kado, apalagi istimewa dimainkan oleh Mas Idris dengan sedemikian rupa. Terima kasih Mas Idris. Kemudian juga Mas Hardi yang sangat banyak perhatian juga, tiba-tiba membuat kue dengan keris gitu. Dan juga Mas Hardi selalu mendorong kepada saya untuk terus ya katanya harus kita buat katanya. Kalau enggak saya juga enggak ini gitu. Oleh karena itu kemudian kita buat dialog bersama sahabat saya yang sudah lama, Saudara Yudi Krisnandi, dan juga sahabat saya yang sudah lama juga dari dunia aktivis dulu, Saudara Subu Prabowo, yang ternyata di luar pengetahuan saya ternyata mendaftarkan ini kepada Muri. Saya tidak tahu sama sekali. Terima kasih Saudara Subu. Dan kepada kawan-kawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir, ada Pak Fuad Bawazir. Ini kawan tapi juga guru. Dulu saya waktu tesis S2 saya salah satunya yang ikut membimbing nih Pak Fuad Bawazir. Saya paksa interview itu melalui Saudara Aru ya. Saudara Aru juga sahabat lama saya. Terima kasih kepada Pak Udaifa, kawan-kawan yang lain yang hadir satu persatu, Pak Ardi Suteja, Pak Bu Muke, tetangga, tapi beliau ini adalah salah satu wartawati di tahun 50-an. Di majalah nasional bersama Pak Sumanang. Putra beliau juga hadir di sini, Pak Setiawan Sumanang, ada Bu Ida Sudoyo, Pak Mas Irawan Ronodipuro. Terima kasih. Saya nggak lihat situ Mas Gigin Praginanto, Mas Winarno Tohir, Amin Harrozen. Kemudian kawan-kawan yang lain ada pelukis-pelukis Mas Oji Lirungan, Mas Kasiman. Mas Kasimanli ini yang bersama-sama Mas Hardi ketika itu pelukis DPR WC umum. Dan menjadi headline di surat kabar. Mas Pri yang datang jauh-jauh dari Depok. Terima kasih, ini bos saya, ini ketua departemen sejarah di FIB UI. Kemudian kawan-kawan yang lain di situ, Mas Mbak dari kawan-kawan Gerindra, Mala, Mbak Tite dan Mbak Tati. Siapa lagi sih? Saya nggak lihat. Mbak Tite, terima kasih semua ya, Mbak Ida. Dan saya merasa bahwa ya sekedar penanda bahwa usia 40 tahun, tapi saya merasa sudah tua gitu. Jadi saya menulis juga waktu kemarin saya katakan, it is not the years in your life, but the life in your years that counts. Ya, Mas Yudi Krisnandi ini juga baru berulang tahun. Jadi mari kita ucapkan selamat ulang tahun juga. Tanggal 29 Mei. Jadi hanya terpaut 3 hari. Jadi kalau ulang tahun kadang-kadang dia duluan atau saya duluan, kadang-kadang habis itu kita traktir sama-sama gitu. Dan sebentar lagi Mas Idris juga akan ulang tahun nih, tanggal 7 Juni.
Jadi kita ini Gemini Club, ya, banyak yang Gemini Club. Anaknya Mas Idris, Mbak Santi, Mbak Santi Sardini tanggal 3. Dan juga kepada rekan-rekan saya yang selama ini ikut mendukung saya di Fadlizon Library, staff-staff yang luar biasa yang selalu menemani saya dan sebagian udah puluhan tahun gitu bersama saya dari zaman Institute for Policy Studies dan sampai sekarang. Saya merasa hari ini merasa berbahagia sekali gitu. Meskipun saya khawatir juga pada beberapa waktu lalu sampai nggak saya umur 40 tahun gitu. Jadi ketika Mas Idris tadi menyanyikan membawakan lagu menghitung hari, saya ini hidup saya itu udah mungkin 3 kali ekstra gitu. Saya hampir meninggal berkali-kali gitu. Dan saya merasa hidup saya ini ya sudah diberikan perpanjangan. Dan saya merasa ya berbahagia bisa mencapai hari ini. Karena bapak saya itu meninggal usianya juga masih muda, 41 tahun. Ya, karena kecelakaan. Jadi saya juga agak nervous, sampai nggak saya 41 tahun. Iya. Jadi mudah-mudahan karena usia tidak ada yang tahu. Ya, dan usia juga sangat tergantung kepada yang di atas, pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu buat status di tempat saya itu carpe diem. Seize the day. Jadi setiap hari kita mengisi hari-hari ini dengan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang penuh dengan apa yang menurut kita menjadi kebaikan gitu. Terima kasih kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saat bahagia untukmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku nyanyikan sebuah agar istimewa harimu. Happy birthday.